Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 2013041026. Saya hari ini akan mempresentasikan tentang otot rangka. Adapun topik pembahasan yang akan saya bawakan adalah yang pertama, pengertian otot, jenis-jenis otot, struktur otot rangka, dan mekanisme kerja otot rangka. Yang pertama, apa itu otot? Otot merupakan suatu organ atau alat yang dapat bergerak. Ini adalah suatu bagian penting untuk organisme. Kenapa? Karena gerak sel terjadi karena sitoplasma berubah bentuk. Pada sel-sel sitoplasma ini merupakan benang-benang halus yang panjang yang disebut miofibril. Kalau sel otot yang mendapatkan rangsangan, maka miofibril akan memendek. Dengan kata lain, sel otot akan memendekkan dirinya ke arah tertentu. Lalu adapun macam-macam otot yang berbeda. Yang pertama ada jantung, yaitu otot yang menyusun dinding jantung. Lalu otot polos terdapat pada dinding semua organ tubuh yang berlubang kecuali jantung. Kontraksi otot polos yang umumnya tidak terkendali memperkecil ukuran struktur-struktur yang berlubang ini. Pembuluh darah, usus, kandung kemih, dan rahim merupakan beberapa contoh dari struktur yang dindingnya sebagian besar terdiri dari otot polos, sehingga kontraksi otot polos melaksanakan bermacam-macam tugas seperti meneruskan makanan dari mulut ke saluran pencernaan, lalu mengeluarkan urin, dan mengirimkan bayi ke dunia. Otot rangka, seperti namanya, adalah otot yang melekat pada rangka. Otot ini dikendalikan dengan sengaja, jadi dengan sadar istilahnya. Kontraksinya memungkinkan adanya aksi yang disengaja seperti berlari, mengerjakan alat-alat, bermain bola. Akan tetapi otot jantung, otot polos, ataupun otot rangka memberikan satu ciri. Maka otot tersebut merupakan alat yang menggunakan energi kimia dan makanan untuk melakukan kerja mekanismenya. Adapun struktur dari otot rangka yaitu otot rangka terbentuk dari kumpulan sel-sel otot dengan rata-rata panjang 10 cm dan berdiameter 10 sampai 100 mm yang berasal secara embrional dari ratusan sel mesodermal yang melakukan fusi sehingga sebuah sel otot memiliki banyak inti. Pada bagian dalam sel otot terdapat cairan intraseluler atau sarkoplasma yang berisi molekul-molekul glikogen, protein, myoglobin, dan mitokondria yang banyak. Di dalam sarkoplasma juga terdapat miofibril yang merupakan elemen kontraktil dari serabut otot. Serabut-serabut otot ini akan bergabung dalam suatu kelompok yang lebih besar yang disebut fasikulus otot. Beberapa jenis konfigurasi fasikulus otot ini antara lain, yang pertama ada paralel fasikulus, sejajar dengan aksis memanjang dari otot. Lalu fusiform fasikulus sejajar dengan aksis memanjang dari otot dan diameter akan berkurang jika semakin mendekati tendon. Lalu yang ketiga ada circular fasciculus, tersusun melingkar membentuk struktur sphincter untuk menutupi suatu lubang. Yang keempat ada triangular fasciculus yang tersebar pada daerah luas dan berkumpul pada sebuah tendon yang tebal. Lalu ada panate, ukuran fasciculus lebih pendek dari tendon sehingga tampak relatif lebih pendek bila dibandingkan dengan panjang keseluruhan otot. Lalu unipenate fasciculus tersusun hanya pada satu dari tendon. Bipenate fasciculus tersusun pada kedua sisi tendon yang berada di tengah. Multipenate fasciculus terhubung secara menyilang dari segala arah ke beberapa tendon. Nah, bagaimana sih kerja otot ini bekerjanya? Yang pertama, otot menerima rangsangan dari sistem saraf pusat. Seperti yang sempat disinggung sebelumnya, mekanisme kerja otot dimulai dengan adanya sinyal atau rangsangan yang menyebabkan timbulan kontraksi. Sinyal atau rangsangan ini berasal dari sistem saraf pusat yang terjadi akibat aktivitas otak atau tulang belakang. Yang kedua, rangsangan otak menyebabkan reaksi kimia. Sinyal tersebut akan diterima oleh zat kimia yang disebut dengan asetilkolin. Zat kimia ini akan menyebabkan berbagai reaksi kimia pada otot, salah satunya adalah pembebasan ion Ca2 atau kalsium dari retikulum sarkoplasma. Yang ketiga ada proses melemasnya otot. Tahapan mekanisme kerja otot selanjutnya adalah proses melemasnya otot setelah rangsangan atau sinyal sudah tidak dikirimkan lagi oleh sistem saraf pusat. Pada saat itu, reaksi kimia yang terjadi karena adanya rangsangan kembali seperti saat normal. Berikut ini adalah gambar mekanisme kerja pada otot rangka.
Nah, gimana sih cara kerjanya, cara mekanisme kerjanya pada otot rangka? Mekanisme, kerja otot pada dasarnya melibatkan suatu perubahan dalam keadaan yang relatif dari filamen-filamen aktin dan miosin. Selama kontraksi otot, filamen-filamen tipis aktin terikat pada dua garis yang bergerak ke pita A, meskipun filamen tersebut tidak bertambah banyak. Gerakan pergeseran itu akan mengakibatkan perubahan dalam penampilan sarkomer, yaitu penghapusan sebagian atau seluruh garis H. Filamen miosin letaknya menjadi sangat dekat dengan garis Z dan pita-pita A. Lebar sarkomer menjadi berkurang sehingga terjadi kontraksi. Kontraksi berlangsung pada interaksi antara aktin miosin untuk membentuk kompleks aktin miosin. Baik, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.